Selamat sore teman-teman. Hari ini 17 Agustus 2025, tepat 80 tahun Republik Indonesia Merdeka. Ya. Saya ingin flashback di video saya sebelumnya, yaitu kunjungan saya ke Rumah Kemerdekaan di Kampung Rengas Dengklok. Ya. Mungkin satu pertanyaan, kenapa Soekarno itu dibawa oleh beberapa pemuda yang dalam tanda kutip akhirnya muncul kata-kata diculik, ya, diantaranya oleh Heru Saleh dan juga Wikana, ya, ke sebuah rumah di Rengas Dengklok. Pada dasarnya gerakan tersebut, ya, yang dipelopori oleh pemuda Menteng 31 itu karena pada tanggal 15 itu mendengar berita bahwa Jepang kalah dan Hiroshima dibom, sehingga kaum muda ini tidak sabar untuk segera memerdekakan Indonesia dan mengusulkan pada Soekarno. Namun sebetulnya Soekarno sudah punya rencana sebelumnya, yaitu dengan pembentukan BPUPKI, kemudian PPKI, ya, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Namun hal ini menjadi suatu pertimbangan Soekarno untuk mengikuti rencana semula. Oleh karena itu, kekhawatiran inilah maka pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Dan inilah tempat yang saya kunjungi di Rengas Dengklok. Nah, teman-teman, ini rumah kemerdekaan di Soekarno dibawa ke sini, ya, dan Muhammad Hatta, juga Ibu Fatmawati dan Guntur, ya. Di sini dibawa oleh sekelompok generasi muda, ya, di mana mendesak untuk segera diproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Baik, kita akan coba masuk ke dalamnya. Ada apa saja? Ini rumahnya, kita lihat nama pemiliknya, dan ini secara keseluruhan masih asli, hanya posisi saja yang sudah berubah. Ini teman-teman, sebenarnya di depan rumah ini ada istilahnya belandongan, ya, yang aslinya, yaitu bagian ujung atap bawah ini, ya, itu menyambung ke bangunan yang kurang lebih tempat saya berdiri ini, jadi belandongan, ya, tempat terbuka tapi beratap, ya. Dan satu hal lagi, bahwa di rumah yang aslinya juga ada pohon yang namanya pohon kawista. Ini pohon kawista. Jadi walaupun ini sudah bukan rumah aslinya di posisi yang asli, namun konstruksinya masih tetap sama dan diusahakan untuk kondisi pohonan juga sama ada. Jadi seperti kawista ini karena di tempat yang lama juga ada. Jadi aman. Jadi ngejar amannya, ya? Iya, amannya kan kita mau bikin kan ribut-ribut kan, mau bikin kan ke Jepang kontrak, tangkaplah kita. Saya pikir tadinya di antara yang muda itu udah ada yang kenal langsung sini. Kayaknya ngelihat tempatnya gede mungkin, ya. Lagi peta juga tahu, kita peta juga. Ya? Kita lagi peta juga. Kita mau peta. Oh iya, kakek, ya. Enggak, paman. Paman. Kalau kakek kan udah 65 kali. Ya. Pada waktu di bapak datang dia udah 65, udah tua lah, ya, Ya. anaknya. Kan kita kan kalau sini kan banyak kan orang Cina itu bendahara semuanya, di mana bendahara. Iya. Ini orang Cina itu back tua, apa itu udah selama aja udah ini apa udah ada kepilih gitu. Kalau itu kan ya udah sini tahu. Itu yang tempat kantor petanya itu yang sekarang di Tugu Proklamasi itu, ya? Ya, iya. Markas dulu situ. Markasnya, pos ya. lah gitu, markas lah. Terus semuanya kumpul di situ. Nah, kalau yang paling besar kan di Tanjung Pura tuh, di Gedung Gede tuh, yang sekarang pos polisi. Itu besar. Ya. Pak Hairul Saleh, Harus Saleh. Bukan Hairul Saleh. Hairul Saleh kan yang belakang, yang ini orang tuh kaum tua. Siapa ya?
pokoknya ada orang gede lah gitu. Ada yang itu megang itu yang ketuanya. Jadi semuanya Kerawang mau di kampung di situ kan box ini Bekasi. Nah ini Gerakan Bekasi Serong Jawa kan bahasa Anda kan. Di sini kan batasan. Iya, yang jadi pertanyaan saya tuh. Oke teman-teman, di tempat inilah, di kamar inilah Muhammad Hatta bermalam selama 1 malam, yaitu tanggal 15-16 ya, bersama rombongan dari Presiden Soekarno ya, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah teman-teman, Presiden Soekarno pada tanggal 15 Agustus dijemput oleh sekelompok pemuda, dibawa ke Rengas Dengklok dan bermalam di rumah ini, di kamar ini ya. Mendiskusikan tentang proklamasi yang memang didesak oleh kelompok pemuda tersebut, sehingga konsep teks proklamasi itu dibuat di rumah ini. Pada tanggal 16-nya, besoknya di lapangan yang sekarang menjadi monumen Kebulatan Tekad, mengadakan upacara sehingga kemerdekaan di Rengas Dengklok 1 hari lebih cepat dibandingkan di seluruh Indonesia. Di ruangan inilah, di kamar inilah Presiden Soekarno menginap selama 1 malam. Baik teman-teman, saya sudah mengakhiri perjalanan ke rumah proklamasi ini dan saya akan kembali ke Jati Bening. Mudah-mudahan kita masih bisa melakukan pengapakan berikutnya ke tempat-tempat yang tersedia. Sampai jumpa, salam sehat, salam makan.